Pemirsa Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memprediksi korban PHK di tahun 2025 akan mencapai 280.000 jiwa. Ya, di sisi lain pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan sejumlah upaya untuk menekan tingkat pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memperkirakan angka pemutusan hubungan kerja akan melonjak tajam di sepanjang tahun 2025. Karena itu BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk bersiap mengantisipasi. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI beberapa waktu lalu memperkirakan jumlah pekerja yang terdampak PHK bakal mencapai 280.000 orang tahun ini. Hal ini terlihat dari data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat per April 2025 jumlahnya korban PHK mencapai 24.360 orang atau rata-rata 6.090 orang per bulan. Lalu dan potensi korban PHK yang akan terjadi itu ada sekitar 280.000 korban PHK. Ini baru prediksi. Sehingga sekali lagi Dewan Pengawas sangat mengapresiasi atas kesempatan untuk menginisiasi mengangkat terkait dengan dampak PHK ini. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Indonesia di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengatakan, pemerintah terus melakukan sejumlah upaya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap di pasar kerja. Salah satunya dengan menggelar Job Fair 2025 pada 22 hingga 23 Mei 2025 yang menawarkan sekitar 53.000 lowongan kerja. Langkah serupa juga dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Pemirsa, pemerintah akan memulai pembangunan tahap awal dari 18 proyek hilirisasi nasional pada Juni 2025. Proyek ini mencakup pengembangan sektor strategis termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik. Pemerintah akan memulai pembangunan tahap awal dari 18 proyek hilirisasi nasional pada Juni 2025 dengan nilai investasi yang mencapai hampir 45 miliar US dollar atau setara 733,5 triliun rupiah. Proyek ini mencakup pengembangan sektor strategis termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan proyek-proyek tersebut telah dibahas secara detail oleh Satgas Hilirisasi bersama Kementerian Investasi serta Kementerian Teknis lainnya. Proyek yang akan dijalankan nantinya meliputi sektor nikel, bauksit, kilang, penyimpanan energi, perikanan, pertanian, perkebunan hingga kehutanan. Tak hanya fokus pada baterai untuk mobil listrik, pemerintah juga akan mengembangkan ekosistem baterai untuk motor listrik. Hal ini semakin menegaskan peran Indonesia sebagai pemain mayoritas dalam proyek pengembangan baterai kendaraan listrik. Nah, adalah kita membahas tindak lanjut dari proyek hilirisasi yang tadinya 21, sekarang menjadi 18, dan total investasinya kurang lebih sekitar hampir 45 miliar US dollar yang akan langsung kita jalankan, dan groundbreaking pertama akan dilakukan di bulan Juni. Bahlil menegaskan proyek hilirisasi ini tidak hanya berfokus pada nilai investasi, tapi juga pada transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju industri berbasis sumber daya domestik yang bernilai tambah tinggi.